Selamat siang rekan-rekan semua. Siang hari ini saya mencoba Selamat untuk siang. berbagi ilmu mengenai membuat WhatsApp gateway, tapi ini yang unofficial ya, jadi tidak resmi ini. Pengertian WhatsApp kita skip aja lah ya, kita semua pasti tahu gimana itu WhatsApp. Kemudian untuk membuat WhatsApp gateway, setahu saya itu ada 3 cara. Ini yang pertama itu nggak tahu bahasanya apa ya. Ini seperti kita membuat klien WhatsApp sendiri. Sejauh yang saya tahu itu ada 2, pakai Yosup sama Chat API. Ini udah lama sekali cara ini. Mungkin sekarang udah nggak bisa lagi karena nomornya mungkin udah di ban permanen semua kalau pakai cara ini. Yang setahu sudah pernah kami coba itu yang Chat API. Itu menggunakan PHP. Jadi mulai dari registrasi awal sampai terima pesan, kirim pesan itu kita yang membuat sendiri itu pakai Chat API. Untuk alamatnya bisa kalian cari di GitHub, nanti muncul itu library-nya. Kemudian cara kedua itu yang umum saat ini sekarang digunakan, yaitu menggunakan web WhatsApp-nya. Ada banyak library, salah ya contohnya itu Sula, itu pakai yang JavaScript. Kemudian Python juga ada WhatsApp proper. Kemudian yang lainnya juga banyak seperti Venom. Bisa kalian cari di GitHub juga banyak itu library-library-nya. Kemudian cara yang ketiga, ini yang kami buat itu pakai aplikasi pihak ketiga. Jadi kita pasang aplikasi pihak ketiga di HP Android-nya. Nanti kita seperti membuat tugas otomatis lah untuk WhatsApp-nya ini. Untuk aplikasi pihak ketiga ini apa ya? Kekurangannya itu agak lambat sama kurang responsif aja. Banyak juga sih di mana ya, Parket Google Play Store-nya juga banyak yang menyediakan aplikasi pihak ketiga ini untuk mengotomatiskan pesan WhatsApp-nya. Kemudian yang akan kami coba bagikan itu yang kita langsung menginjek ke database lokal WhatsApp-nya. Database lokal WhatsApp-nya itu ada banyak database-nya. Cuma yang setahu yang kami tahu itu, yang paling berguna itu WADB sama MSG Store DB. Untuk WADB ini berisi tabel-tabel untuk kontak WhatsApp-nya. Kemudian untuk yang message store ini adalah database intinya yang berisi pesan-pesannya itu. Database utamanya, pesan-pesannya ada di semua. Terus ada database Axolot L.db juga ada, chat setting DB juga ada. Cuma itu saya pikir tidak terlalu penting. Dan untuk lokal database itu tool yang kita gunakan itu yang pertama itu aplikasi apa namanya? Yang penting Android-nya. Kalau di sini saya pakainya Libdroid. Kemudian pakai comment tool-nya ADB. Android Debug Bridge itu ya. Kalau yang sudah sering bermain buat aplikasi Android paling bisa tahu lah ADB itu apa. Untuk yang Android-nya sendiri itu syaratnya cuma satu, dia harus bisa akses root-nya juga. Selama dia nggak bisa akses root, nanti kita nggak bisa akses database lokalnya. Nah, kemudian lokasinya di mana itu database-nya? Bisa kalian lihat itu lokasinya itu di data user/0/com WhatsApp /database, atau bisa juga diakses lewat data/data/com.whatsapp.database. Kemudian misalkan HP-HP sekarang kan ada yang namanya apa ya, cloning aplikasi ya. Untuk cloning aplikasi juga bisa kita akses. Kalau ini contohnya itu di aplikasi di Android HP Xiaomi
itu pakainya data user, usernya itu nomor 10, com WhatsApp sama database. Udah sih, sekian aja. Udah. Apa langsung mau praktek atau mau tanya jawab dulu? Halo? Praktek, Mas. Langsung prakteknya? Langsung praktek. Oke. Kita share screen dulu. Sama komennya kok nggak ada ya? Kelihatan ya share-sharean saya ya? Ini ada Aman, dua. Mas. Gimana? Aman kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ada dua yang saya gunakan di sini, libdroid sama command prompt. Dan untuk mengakses database-nya kita pakai atur dulu. Oke. Kita masuk ke selnya Android-nya. Dan kita akses database-nya, data WhatsApp, message to. Nah, di sini ada banyak tabel ya. Salah satunya tabelnya bentar. Tabelnya apa sih? Mulai dari download dan install dulu. Download Oke ya, apa? Mas. Download apanya ya? Tool-toolnya Toolnya langsung ini terpasang. kalau ADB ini otomatis downloadnya pakai apa? Kalau nginstal Android Studio pasti ada ADB-nya. Atau kalau enggak, kalau nginstal libdroid juga pasti ada ADB-nya sih otomatis. Kalau contohnya ini, saya ketika nginstal libdroid, tak share dulu yang mana. Share. Nah ini kalau misalkan install libdroid pasti ada ADB-nya langsung. Soalnya di sini kita di sistem program files. Nah, ini libdroid PM. Nah, ini otomatis pasti ada ADB-nya. Setiap emulator mesti menyertakan ADB-nya karena nggak setiap ADB-nya emulator itu sendiri-sendiri. Jadi misalkan libdroid kita punya ADB, nanti ADB-nya kita pakai untuk emulator lain, kadang nggak support juga. Kayak lanjutnya. Oke. Di dalam database, nah, di dalam database itu message store DB itu ada banyak tabel. Ada tabel available message view, away message, call log, banyak sih. Cuma yang akan kita gunakan cuma satu tabel aja, yaitu message yang ini.
misalkan ini masih kosongan ya. Nanti saya coba kirim pesan dulu. Nah, ini saya coba kirim pesan. Nanti di sininya bisa kita lihat select. Ini muncul ini. Untuk baca pesan bisa pakai langsung database-nya juga langsung bisa. Kemudian untuk kirim pesan, kita coba untuk kirim pesan. Kirim pesan untuk file-nya untuk file-filenya itu ada ini sekitar 40 file. Cuma yang akan kita gunakan itu ID. ID itu harus wajib, tapi karena ini primary key kita isi 0 juga bisa. Kayak remote JID itu berisi username WhatsApp-nya. Berarti nomor WhatsApp ini. Nomor WhatsApp kemudian diikuti @s.whatsapp.net. Itu adalah key remote JID. Untuk key from me itu adalah menandakan pesannya itu pengirimnya kita atau bukan. Kalau 1 adalah kita yang mengirim, kemudian kalau 0 adalah kita menerima pesan. Kemudian ke ID, ini yang jadi misteri kami. Ini mungkin nomor uniknya pesannya, cuma nggak tahu ini mengedretnya seperti apa. Cuma yang penting kita mengisinya itu unik aja, dalam satu tabel itu nggak boleh sama. Jadi setiap ngisi input insert pesan ke tabel ini, yang penting kayak ID ini adalah harus unik, nggak boleh sama pesan yang lainnya. Kemudian status ini adalah status pesannya. Untuk pesan awalnya itu isinya 0. Ada banyak sih, cuma saya nggak tahu persisnya nilai-nilainya itu apa, fungsinya apa, cuma kayaknya sih seperti antara 0 sampai 13. Kalau 6 sepertinya itu pesan diterima atau gimana, saya kurang paham. Kemudian push ini suka tidak paham gunanya apa. Nah, kemudian untuk pesannya itu di data ini, data teks. Sama timestamp-nya ini. Untuk timestamp-nya ini kita pakai Unix. Unix timestamp cuma sampai ke milisecond-nya. Jadi kalau misalkan bisa harus pakai milisecond ditambah milisecond. Kemudian media URL itu kalau kita mengirim pesan gambar. Media meme-nya juga tipe filenya itu apa aja. Di sini ini tipe pesan teksnya apa? Apakah teks biasa atau gambar atau file? Ini ukuran media yang dikirimkan dan yang lain lah bisa kalian coba nanti. Kita langsung aja ya kirim pesan, coba. Ini mau ngirim pesan ke nomor saya sendiri atau ada yang mau dicoba? Halo? Oke, kita coba ngirim pesan ke nomor saya sendiri. Oke, ke Mas Kofang ya. Siap. Mari. Time.
Oh, nggak bisa dipaste ya ini. Nah, ini salah. Nah, ish. Itu bisa dicek di Mas Kova terkirim nggak ya, Mas? Sudah terkirim belum, Mas? Sudah masuk ya. Jadi kekurangan menggunakan database ini, saya tahu kenapa kalau aplikasi WhatsApp-nya masih berjalan, dia nggak mau mengirimkan aplikasi pesannya. Jadi harus kita paksa tutup pakai perintah ini adb style am force stop WhatsApp, kemudian kita panggil ulang pakai ini adb style am start minimum WhatsApp main.
Dari sini ada yang mau ditanyakan? WA-nya udah masuk katanya itu. Ah, sudah masuk. Yang bertanya, ini kalau kirim pakai PHP gimana? Sejauh yang saya tahu yang pakai tadi chat API sudah tidak bisa lagi karena tidak di-develop lagi, sudah dihentikan, sudah berapa tahun dihentikan. Untuk yang pakai PHP, yang pakai WhatsApp, bisa pakai Venom, bisa dicari di GitHub, ada itu Venom namanya, kalau nggak salah. Ada yang tanya lagi? Iya, namanya Venom. Bentar, tak carikan linknya. Ini pakainya web WhatsApp. Menggunakan web WhatsApp, kayaknya ini. Nah, monggo linknya ini. Salah kirim saya. Itu linknya. Kalau mau pakai yang PHP kayaknya. PHP bukan sih. JavaScript ya ini ya. Venom JavaScript. Kalau PHP itu bentar. Ini kalau pakai yang PHP bisa pakai yang ini, WhatsApp chat. Ada yang ditanyakan lagi?
Bisa pakai aplikasi, yang penting dia bisa ngakses via sel. Kalau setahu sih Delphi bisa. Nah, untuk caranya gimana bisa tanya ke Mas Kova. Dia lebih. Selama aplikasi itu biar bisa mengakses command prompt, saya pikir bisa sih kalau langsung. Karena selama ini kami yang bikin itu pakai Lazarus, bisa kalau Lazarus. Di kami cuma menerima untuk gateway aja sih, menerima pesan, belum sampai ke gambar file itu belum. Jadi cuma pendaftaran aja via WhatsApp. Monitoring antrian pasien. Monitoring antrian pasien maksudnya seperti apa ya, Mas? Oh, bisa aja selama itu pesan teks. Kalau untuk gambar saya belum menemukan caranya, tapi seharusnya sih bisa. Cuma karena kita kebutuhannya cuma untuk pesan dan kirim dan terima pesan sih bisa kalau teks. Bisa aja sih. Bisa, kita mau ngirim pesan banyak juga bisa. Karena kan kita ini sistemnya seperti akses database ya, kalau insert mau praktek, nomornya ada. Ini coba sama masak ini. Ini aja saya dapat 2 nomor, misalkan ya. Selama ini sih saya masih aman-aman aja ya pakai aplikasi ini. Jadi berarti udah hampir 10 tahun dari 2011 kami pakai cara ini, alhamdulillah masih aman. Cuma nggak tahu kalau setelah ini mau kirim pesannya nggak harus manual sih, pakai aplikasi juga bisa. Tadi yang penting bisa ngakses sel gitu, comment selnya itu. Yang di encrypt itu yang backup-annya. Jadi setiap WhatsApp kan ada backup-annya, itu yang di encrypt, itu yang message string-nya di encrypt. Kalau yang ini karena data utama saya pikir nggak akan di encrypt. Kalau misalkan di encrypt juga mungkin memakan waktu lama untuk decrypt, misalkan kirim sama terima pesan harus di decrypt juga. Kayaknya makan waktu banyak. Di filenya nggak di decrypt sama sekali. Coba. Dashboardnya mau lihat tuh, beda PC soalnya nggak bisa. Gratis, ini gratis. Kalau mau misalkan mau pakai yang bisnis juga bisa. Jadi tinggal WhatsApp-nya diganti jadi WhatsApp W4B kalau nggak salah. Nanti ada. Itu kalau mau pakai yang WhatsApp for Business.
Cuma WhatsApp Work Business ini untuk verifikasinya biar centang hijaunya nggak bisa, cuma bisa pakai aplikasi bisnisnya aja, WhatsApp bisnis aja. Nah itu beda beda PC nggak bisa. Ini misalkan saya buat batch file aja, coba buat batch file ya misalkan. Message ID kita diisi 0. Karena kan itu message ID yang mana ya? Oke, ini contohnya. Message ID itu yang mana tadi ya? KID ini bukan ya? Kalau KID ya acak aja, yang penting nomornya unik, bebas. Karena saya nggak tahu ini generate-nya seperti pakai cara apa, saya belum tahu. Contoh query-nya saya post di grup aja ya. Hah? Udah tak post itu. Dia KID itu harus nomor file-nya unik, bebas sih mau digedet pakai apa, yang penting nomornya unik. Satu tabel itu nggak boleh ada yang sama. Jadi selama kami pakai ini cuma update 2 kali. Jadi karena ada perubahan tabel dari WhatsApp-nya, update tabelnya itu yang dulunya tidak ada message TSV ini, ada tabel itu, kemudian file-nya yang dulunya ini, yang dulunya tidak ada, sebelumnya tidak ada sendcon sama lookup tabel ini updatean yang baru, WhatsApp baru, jadi kita harus update sesuai file-nya ini. Ada yang mau ditanyakan lagi?
HP-nya ya wajib di root, kalau nggak di root kita nggak bisa ngakses database-nya. Maka dari itu kami pakainya itu emulator. Contoh film aplikasi, aduh nanti aplikasinya beda PC. Jadi PC-nya itu nggak terhubung sama jaringan soalnya. Nanti tak cari dah shortcut-nya, nanti kalau ada nanti saya share di grup kalau udah ketemu. Soalnya udah lama sekali sih itu shortcut-nya. Stabil sih, karena emang trafficnya nggak terlalu banyak sih di kami. Paling sehari nggak sampai seratusan sih. Untuk kirimnya ya, untuk terima sih lebih dari 100 sih, alhamdulillah masih stabil. Masih ada yang mau bertanya? Saya pakainya Lazarus untuk Pascal. Untuk Delphi mungkin bisa tanya ke Mas Kova, itu masternya Delphi itu. Tapi sejauh saya sih Delphi bisa untuk mengakses ke command cell-nya. Nggak tahu bahasanya apa, cuma untuk mengakses cell-nya, mengakses eksekusi cell code-nya dari Delphi harusnya bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Uh, Untuk aplikasi nanti saya coba share di grup, tapi nanti saya cari dulu shortcut-nya. Udah lumayan lama soalnya. Suara nopong ya Mas Kova? Oh, ini untuk kirim ke grup juga harusnya bisa sih. Karena setiap grup itu ada user ID-nya sendiri. Status. Contohnya mana ya, grup contoh kalau kirim ke grup harus buat grup dulu tapi kirim ke grup. Harus dinamain. Mohon izin ya Mas Kova, saya masukkan ke grup sebentar. Contoh.
yang smart. Ya. Jadi wujud bahwa sudah dilakukan peningkatan. Nah, seperti itu. Untuk ngirim ke grup juga bisa. Yang penting kita tahu ID-nya saja, ID grupnya aja. Bentar. Jadi harus install emulator, kemudian udah sama aplikasi gateway-nya aja. Libdroid dari awal udah di root, sejauh saya tahu kebanyakan kayak semua ya, emulator kayaknya udah bisa di root. Emulator nggak harus pakai Libdroid, pakai yang lain juga bisa. Misalkan Nox, bisa Android PC, saya belum pernah lihat, belum pernah pakai, jadi nggak tahu. Kalau yang Nox saya udah pernah pakai, ada menu untuk rootnya.
Ada yang mau bertanya lagi? Tutup buka WhatsApp itu kalau di kami itu sebelum kita mengirim pesan kita tutup dulu. Kemudian kita masukkan ke database-nya pakai insert itu, kemudian baru kita buka lagi aplikasi WhatsApp-nya. Lead rate lebih ringan. Third party itu yang diinstal di aplikasi itu ya, di handphone ya. Saya kalau di kami udah pernah nyoba itu pakai yang Tasker, agak sulit maintenance-nya sama kurang responsif aja sih. Emang nggak tahu kalau yang lain gimana. Apa mungkin kitanya yang kami yang belum bisa, mungkin bisa juga sih. Untuk 12, yang penting bisa buat aplikasi aja sih. Asalkan dia pakai bisa insert ke database-nya seberapa pun pasti kekirim. Ini contoh saya kalau buat sebenarnya ID group WhatsApp. Oke, ID group WhatsApp. Misalkan di grup WhatsApp itu cari aja di tabel kalau pakai ini. Bisa kalian lihat di ini kayak remote JID-nya juga bisa. Kalau ini kalau yang belakangnya G.us itu biasanya grup. Kalau broadcast juga ada sendiri ID-nya. Melihat ID-nya juga bisa di pas kontaknya apa ya? Bentar kalau nggak salah. Chat ini. Nah, di tabel JID juga ada ini. Ini ID-nya @gs atau bisa di raw string-nya. Sebenarnya tabel yang diinjak pada banyak, cuma yang saya pikir yang paling penting di message ID-nya sih. Kalau misalkan mau menyerupai WhatsApp-nya juga bisa. Jadi di chat list-nya ini harus diisi. Jadi misalkan waktu mana ya WhatsApp-nya. Nah, di WhatsApp ini kan harusnya kalau kita pakai yang insert itu langsung nanti di tampilannya ini nggak muncul.
Jadi itu harus diinjek ke tabel ini. Gimana? Chat ini, chat sama chat list biar nanti muncul di situnya. Tapi karena itu repot, saya pikirnya nggak penting. Nggak terlalu penting selama kita masih bisa kirim sama terima, saya pakainya tabel satu aja itu message itu. Tutup buka WhatsApp-nya itu bukan supaya muncul di chat list-nya, tapi supaya terkirim. Jadi kalau kita sebenarnya ini apa ya, dasar pakai cara ini tuh waktu misalkan kalau nggak ada sinyal nih, saya bikin airplane mode. Saya menemukan cara ini tuh waktu ini. Jadi ketika kita ngirim, itu di sini statusnya gini. Kita coba. Jadi ketika kita ngirim cuma WhatsApp-nya itu tidak ada koneksi internet, pasti statusnya 0. Contoh 1, 2, 3. Jadi kita ngirim berapapun itu kan nggak kekirim. Tapi di database-nya tetap masih ada. Jadi ketika WhatsApp-nya memperoleh koneksi internet, otomatis dia akan mengirimkan pesan ini. Sebanyak apapun itu. Statusnya 0 semua ini. Karena nggak kekirim. Tapi ketika airplot mode-nya diaktifkan, kan kita kirim terus ini semua. Langsung kekirim kan? Nah, dasarnya itu mirip-mirip seperti itu. Cuma kalau kami mengaktifkan airplot mode, entah kenapa pesannya nggak akan kekirim. Jadi kita ngakalinya, kita tutup WhatsApp-nya paksa, kemudian kita panggil ulang, dan alhamdulillah pesannya terkirim semua. Jadi di database-nya kelihatan, ini statusnya 5, berarti sudah terkirim. Terus kalau 13 itu terbaca berarti. Ada yang mau bertanya lagi? Tak kirim ke grup aja nggak Mas Tofang ya, biar yang lain bisa baca.
Kalau pakai Navigate bisa sih, berarti kita harus ngambil database-nya dulu. Pakai ADB pool, terus kita push lagi ke Android-nya. Cuma agak repot kalau pakai aplikasi pihak ketiga. Kalau untuk lewat di Android-nya langsung bisa pakai apa tadi? SQL Lab Editor, ada APK-nya. Kalau Node.js, kita pakainya nggak langsung koneksi ke SQL Lab-nya. Kita pakai perantara ADB shell-nya. Jadi kita harus masuk ke ADB shell-nya baru mengeksekusi SQL Lab-nya. Jadi dari Node langsung ke SQL Lab-nya kayaknya sih belum bisa sih ya. Makanya harus pakai shell itu. Command shell. Bisa query-nya mau dimasukkan ke batch file juga bisa. Perintah-perintahnya mau dimasukkan ke batch file juga bisa. Nanti tinggal aplikasinya mengeksekusi batch file-nya juga bisa. Perintah ADB-nya itu dieksekusi di komennya langsung. Di batch file-nya langsung. Oke, nanti saya bikinkan itu langkah-langkahnya aja dari awal sampai kirim pesan ya. Nanti saya share ke grup. Akses komennya pakai APK Android, bisa pakai terminal emulator, bisa. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, saya undur diri dulu. Nanti misalkan ada pertanyaan, silahkan ke grup. Nanti insya Allah saya jawab. Terima kasih, Mas Raga. terima kasih Terima kasih waktunya. Mas Raga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.